Sudah belajar keuangan, sudah tahu cara berinvestasi, tapi kenapa masih belum juga bebas secara finansial? Banyak orang yang secara teori sudah tahu semua hal yang benar, tapi tetap terjebak di tempat yang sama. Ternyata masalahnya bukan lagi di otak, tapi di mental. Maka itu, hari ini kita akan bahas 5 hambatan mental utama yang bikin orang gagal mencapai kebebasan finansial, walaupun mereka sebenarnya sudah tahu caranya. Takut gagal, takut rugi, takut kehilangan uang. Rasa takut ini adalah musuh pertama kebebasan finansial. Banyak orang tidak pernah memulai investasi, tidak pernah mencoba bisnis, dan tidak pernah keluar dari zona nyaman karena takut. Padahal, risiko itu bagian dari hidup. Justru dengan belajar untuk mengelola resiko, kita jadi lebih kuat. Orang kaya bukan berarti orang yang tidak punya rasa takut. Mereka hanya belajar untuk tidak dikuasai oleh rasa takut itu. Mereka tahu bahwa pengalaman, termasuk pengalaman yang buruk, adalah guru yang terbaik. Sinisme adalah suara negatif, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Ngapain investasi? Nanti rugi, pasti ditipu. Atau itu mah cuma hoki. Ini semua adalah contoh sinisme yang bisa melumpuhkan tindakan. Ironisnya, sinisme seringkali datang dari orang-orang terdekat. Mereka mungkin berniat untuk melindungi kamu, tapi sebenarnya mereka malah menyebarkan ketakutan. Daripada terus mendengar komentar negatif, lebih baik kita fokus mencari informasi yang benar dan membangun mindset yang positif. Karena sinisme itu bukan cermin dari kenyataan, tapi dari ketakutan yang belum dibereskan. Kadang, masalahnya bukan takut, bukan sinis, tapi malas. Seperti malas ngatur uang, malas belajar investasi, dan malas bikin rencana keuangan. Ironisnya, orang sering terlihat sibuk, tapi mereka tidak pernah menyempatkan waktu untuk mengurus keuangannya sendiri. Rasa malas bisa disamarkan menjadi tidak sempat atau terlalu sibuk. Padahal, meluangkan waktu untuk memperbaiki keuangan itu bukanlah beban, tapi investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Kita adalah makhluk kebiasaan, dan sayangnya banyak orang terbiasa membuat keputusan keuangan yang buruk, seperti belanja impulsif, hidup di atas kemampuan, dan selalu menunda untuk menabung. Semua ini pelan-pelan menjauhkan kita dari kebebasan finansial. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Ganti satu kebiasaan buruk saja, misalnya seperti berhenti ngopi mahal tiap hari, dan ganti dengan bawa sendiri. Itu bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Ini bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Yang terakhir, dan paling berbahaya, arogansi. Saat seseorang merasa dirinya sudah pintar, sudah paham segalanya, dan tidak butuh belajar lagi, disitulah mereka berhenti berkembang. Arogansi menutup pintu pembelajaran. Orang yang sukses justru selalu lapar akan ilmu. Mereka mau belajar dari siapa saja, dari buku, pengalaman orang lain, ataupun mentor. Arogansi membuat orang mudah tertipu oleh egonya sendiri. Maka dari itu, jangan menjadi orang yang menolak pelajaran hanya karena datang dari sumber yang sederhana. Kebebasan finansial bukan cuma soal tahu teori, tapi soal menaklukkan hambatan dalam pikiran sendiri, seperti takut, sinisme, kemalasan, kebiasaan buruk, dan arogansi. Kelimanya adalah jebakan yang bisa menghentikan siapapun, bahkan yang paling pintar sekalipun. Kalau kamu ingin benar-benar bebas secara finansial, tantang dirimu sendiri.
perbaiki mindsetmu. Mulai dari satu hal kecil hari ini. Karena kadang yang menahan kita bukan dunia, tapi isi kepala kita sendiri. Kalau kamu suka konten ini, yuk share ke teman-temanmu, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.